Laos tidak memiliki wilayah pantai dan berada tepat di jantung Asia Tenggara, dikelilingi oleh Thailand, Vietnam, Myanmar, Cina, dan Kamboja. Luasnya sekitar 91.000 mil persegi, kurang lebih sebesar negara bagian Oregon di Amerika Serikat, dan menjadi rumah bagi 7,7 juta penduduk dari 49 kelompok etnis yang berbeda. Secara sejarah, kerajaan ini didirikan oleh Raja Phang dan diberi nama Lansang, yang berarti negeri 1000 gajah. Sayangnya, saat ini kurang dari 1000 gajah masih tersisa di Laos akibat perburuan liar yang meluas dan penggundulan hutan. Untuk melawan keadaan itu, Laos mengadakan festival gajah di Provinsi Sayaburi pada tahun 2007. Setiap tahun, gajah dihias dengan kain upacara, diarak melewati jalanan, lalu dirayakan lewat pertandingan sepak bola, kontes kecantikan, dan pertunjukan tradisional. Itu adalah cara negara ini mengatakan, kami belum melupakan jati diri kami. Laos tidak punya garis pantai, tetapi alam memberinya sesuatu yang bisa dibilang lebih berharga, yaitu Sungai Mekong. Di bagian selatan, Mekong melebar menjadi gugusan pulau yang disebut Sivandon, yang berarti 4.000 pulau. Yang paling sering dikunjungi adalah Don Det dan Don Hon, tempat para pelancong bersepeda melewati desa-desa tenang, mendayung kayak di air yang jernih, dan jika beruntung dapat melihat lumba-lumba Irrawaddy, salah satu lumba-lumba air tawar paling langka di dunia. Di utara, cara perjalanan yang paling klasik adalah dengan perahu lambat. Perahu kayu panjang ini membutuhkan 2 hari untuk menempuh perjalanan dari kota perbatasan Thailand, Huai Sai, menuju Luang Prabang. Di sepanjang jalan, perahu ini singgah di desa-desa tepi sungai yang tidak memiliki akses jalan darat, sambil mengangkut penumpang dan hasil bumi setempat. Ini adalah gabungan antara alat transportasi, pasar terapung, dan pengalaman yang benar-benar sulit dilupakan. Saat matahari terbenam di sepanjang Mekong, Anda akan melihat perempuan Lao berjalan dengan rok tradisional yang disebut Sin. Ini bukan sekadar pakaian, ini adalah kisah yang ditenun. Motif ular melambangkan kekayaan dan pencarian cinta sejati. Motif harimau menjadi peringatan tentang kekuatan suci hewan itu. Motif gajah menghormati warisan Lansang. Setiap helai benang membawa makna yang diwariskan dari ibu kepada anak perempuan selama beberapa generasi. Ketik angka 1 di kolom komentar jika Anda juga menyukai kecantikan perempuan Laos ini. Di pegunungan berkabut di utara Laos, di provinsi seperti Phongsali dan Luang Namta, masyarakat Akha hidup menurut aturan tradisional yang disebut Akha Wai atau Akha Zang. Aturan ini mengendalikan setiap bagian kehidupan sehari-hari, mulai dari cara desa dibangun sampai cara pernikahan diatur. Pintu masuk setiap desa Akha ditandai dengan gerbang roh dari kayu berukir. Bangunan ini memisahkan dunia manusia dari hutan liar di luar sana. Ini adalah batas fisik sekaligus batas spiritual. Menyentuh gerbang roh sebagai orang luar dianggap pelanggaran serius yang bisa mengganggu keseimbangan spiritual seluruh desa. Laki-laki Akha diharapkan mampu menghafal garis keturunan keluarga mereka hingga 60 generasi ke belakang, sepenuhnya dari ingatan, tanpa menuliskan satu nama pun. Silsilah ini dibacakan dalam ritual besar dan menentukan siapa yang boleh menikah dengan siapa. Pernikahan dilarang jika sepasang orang memiliki leluhur laki-laki yang sama dalam 6 generasi terakhir. Perempuan Akha dikenal melalui hiasan kepala mereka yang rumit, penuh dengan koin perak, manik-manik berwarna cerah dan bulu. Semua itu bukan hiasan biasa. Itu adalah biografi visual yang menunjukkan usia perempuan itu, subkelompoknya, dan kedudukan sosialnya bagi siapapun yang tahu cara membacanya. Bagian inilah yang paling mengejutkan banyak orang. Dalam masyarakat Lao tradisional, terutama di kalangan Lao dataran rendah, seorang pria diharapkan masuk ke biara Buddha
selama 3 bulan sebelum dianggap siap menikah. Masa ini biasanya berlangsung saat masa puasa Buddha yang dikenal sebagai Khao Phansa. Selama 3 bulan itu, ia mencukur kepalanya, mengenakan jubah warna saffron, bangun sebelum fajar untuk melantunkan doa, dan menerima sedekah dari masyarakat. Ia tidak boleh menyentuh uang, ia tidak boleh bertemu tunangannya, ia hanya diizinkan berbicara saat doa berlangsung. Keheningan itu memang disengaja. Itu adalah ujian untuk melihat apakah hatinya cukup terlatih untuk memikul tanggung jawab sebuah keluarga. Jika ia menyerah lebih awal, keluarga calon pengantin perempuan bisa langsung membatalkan pertunangan. Menyelesaikan 3 bulan itu bukan hanya tindakan keagamaan. Itu adalah pernyataan terbuka tentang karakter dirinya. Di kota-kota modern, tradisi ini mulai dipersingkat karena jadwal kerja dan kehidupan perkotaan. Tetapi prestis sosial dari pengalaman ditahbiskan masih menjadi faktor yang sangat kuat dalam dunia pernikahan Lao. Seorang pria yang belum pernah menjadi biksu masih dipandang berbeda oleh banyak keluarga tradisional. Menurut Anda, bagaimana dengan kebiasaan Lao yang unik ini? Ikutlah berdiskusi di kolom komentar. Laos pedesaan dan Laos perkotaan terasa seperti dua negara yang benar-benar berbeda. Di desa-desa pegunungan, hidup berjalan mengikuti irama musim. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang bambu. Di bawah rumah, babi dan ayam berkeliaran bebas. Para perempuan menumbuk padi dengan tangan, mengambil air dari aliran yang jauh, dan menyiapkan makanan untuk keluarga besar. Para pria bangun sebelum matahari terbit untuk menebang bambu dan mengumpulkan kayu bakar, seringkali berjalan tanpa alas kaki di lereng yang curam dan licin. Di pasar desa, Anda akan menemukan madu hutan, rempah liar, ketan, kerajinan perak buatan tangan, dan alat-alat kecil. Permainan lotre mingguan membawa tawa dan sedikit harapan. Di Vientiane, ibu kota negara, irama hidupnya berbeda, tetapi tetap lebih lambat dibanding banyak ibu kota Asia lainnya. Kota ini sering disebut sebagai ibu kota paling tenang di dunia. Pada siang hari, suasananya terasa santai, dengan jalan-jalan yang sunyi, kuil emas yang berkilau, dan kafe yang mencerminkan masa kolonial Prancis. Anda bisa duduk berjam-jam dengan secangkir kopi Lao yang kuat dan roti baguette, sambil melihat para biksu lewat dalam diam. Saat matahari tenggelam di atas sungai Mekong, kota ini mulai menjadi lebih hidup. Pasar malam membentang di sepanjang tepi sungai, dengan deretan tenda merah yang menjual pakaian, souvenir, dan makanan kaki lima. Aroma daging panggang, ketan, dan salad pepaya pedas mengalir di udara. Keluarga berjalan bersama. Pasangan duduk menghadap sungai, dan anak muda berkumpul hanya untuk menikmati malam. Kehidupan malam di sini tidak keras atau kacau seperti di Bangkok atau kota Ho Chi Minh. Restoran tepi sungai dan bar kecil dipenuhi penduduk lokal dan wisatawan yang menikmati bir Lao, mendengarkan musik lembut, dan mengobrol selama berjam-jam. Beberapa tempat menghadirkan musik langsung, sementara yang lain memutar campuran lagu Lao dan lagu internasional. Ada juga klub malam, tetapi biasanya tutup lebih awal, dan suasananya lebih menekankan kebersamaan daripada pesta yang liar. Antara tahun 1964 dan 1973, selama Perang Vietnam, Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 270 juta bom tandan di Laos. Jumlah itu lebih besar daripada seluruh bom yang dijatuhkan di Jerman dan Jepang jika digabungkan selama Perang Dunia Kedua. Diperkirakan 80 juta dari bom itu tidak pernah meledak. Sampai hari ini, semuanya masih tertanam di dalam tanah. Para petani mempertaruhkan nyawa hanya untuk membajak lahan. Sekitar 17% warga Laos adalah petani padi pedesaan yang menghadapi kenyataan ini pada setiap musim tanam. Tetapi inilah yang membuat kisah ini begitu luar biasa. Alih-alih menyerah pada rasa takut,
Masyarakat Lao mengubah sisa-sisa perang itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Di desa Ban Navia, para perajin telah melelehkan logam bekas bom untuk membuat sendok sup aluminium sejak tahun 1970-an. Satu selongsong kosong bisa dijual lebih dari $100, jumlah yang sangat berarti bagi ekonomi pedesaan. Selongsong bom juga diubah menjadi tiang rumah, tiang pagar, pot bunga, dan perahu sungai. Sebuah merek perhiasan bernama Artikel 22 bekerja sama dengan para perajin lokal untuk membuat barang pakai dari pecahan bom, dan hasil penjualannya dipakai untuk mendanai upaya pembersihan ranjau darat. Senjata penghancur massal diubah menjadi alat dapur dan perhiasan. Itulah daya tahan hidup pada tingkat yang hampir mustahil untuk dipahami. Pernikahan tradisional Ao bukanlah upacara yang tenang. Ini adalah acara besar seluruh komunitas yang bisa berlangsung sepanjang hari hingga larut malam. Semuanya dimulai di sekitar api yang berderak ketika para tamu memanggang ayam, memasak sup khusus, dan menuangkan arak beras buatan rumah ke dalam gelas-gelas kecil yang seakan tidak pernah kosong. Para perempuan mengenakan pakaian bersulam rumit yang dihiasi perhiasan perak berkilau dan bunga marigold yang diselipkan di rambut mereka. Para tetua membacakan doa dan menyelipkan lembaran uang baru ke rambut pengantin perempuan sebagai berkah untuk keberuntungan dan kesuburan. Lalu datang momen yang paling mengejutkan banyak orang luar. Ketika pengantin pria tiba, ia mengenakan busana pernikahan tradisional, memakai pedang upacara di sisinya, dan membawa hadiah. Di belakangnya, kerabat dan teman membawa selimut, perlengkapan tidur, dan barang-barang rumah tangga. Sebuah batu datar yang ditutupi daun pisang dan bunga marigold cerah diletakkan di depan rumah pengantin perempuan. Pengantin pria harus menginjak batu itu agar saudara perempuan pengantin perempuan dapat melakukan ritual mencuci kaki. Ia juga harus membayar sedikit biaya dalam dolar Amerika hanya untuk masuk ke dalam rumah. Ini sekaligus menjadi berkah dan ujian kecil yang menyenangkan. Tetapi bagian yang paling mencolok datang setelah perayaan selesai. Pengantin pria tidak membawa istrinya pergi ke rumah baru. Justru ia pindah ke rumah keluarga istrinya. Ia tinggal di sana selama 1-2 tahun, kadang lebih lama, membantu pekerjaan ladang, ikut menopang usaha keluarga, dan membangun dasar keuangan sebelum pasangan itu akhirnya membentuk rumah tangga sendiri. Tradisi materi lokal ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada keluarga pengantin perempuan dan cara yang praktis untuk membangun kehidupan yang stabil bersama. Berjalan di Laos tanpa memahami pantangan budayanya terasa seperti melintasi ladang ranjau yang tidak terlihat. Tubuh manusia dipandang sebagai susunan spiritual yang bertingkat. Kepala dianggap sebagai bagian yang paling suci dari seseorang. Menyentuh kepala orang lain, bahkan kepala anak kecil, dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Sebaliknya, kaki dipandang sebagai bagian tubuh yang paling rendah dan paling tidak bersih. Anda tidak boleh mengarahkan kaki kepada orang lain, kepada biksu, atau kepada patung Buddha. Saat duduk di lantai, selalu lipat kaki Anda menjauh dari orang lain. Di kuil, perempuan tidak boleh menyentuh biksu atau bahkan mengenai jubahnya. Jika seorang perempuan perlu memberikan sesuatu kepada biksu, ia harus meletakkannya di atas kain agar bisa diambil oleh sang biksu, atau meminta seorang pria untuk menyerahkannya atas namanya. Di dalam rumah warga, ada aturan tambahan. Tidur dengan kepala menghadap pintu dipercaya dapat mengundang roh jahat masuk ke dalam tubuh. Membuat suara keras dengan mengetukkan sendok ke mangkuk diyakini bisa mengganggu energi buruk. Banyak keluarga menghindari memotong rambut pada hari Rabu dan mencuci rambut pada hari Kamis. Sebagian besar pengemudi di Laos juga jarang membunyikan klakson mobil mereka, bukan karena aturan lalu lintas, tetapi karena suara klakson dianggap terlalu agresif dan merusak ketenangan bersama. Di desa-desa pedesaan, aturan ini dijalankan dengan sangat ketat. Di kota-kota, aturan itu lebih lentur.
Tetapi di seluruh Laos, memahami kebiasaan ini adalah pembeda antara menjadi tamu yang sopan dan orang yang tanpa sengaja menyinggung. Laos memiliki gelar yang tidak diduga banyak orang. Negara ini adalah konsumen beras ketan terbesar per kapita di seluruh dunia. Rata-rata orang Lao mengonsumsi antara 340-2-377 pon beras ketan setiap tahun. Masyarakat Lao menyebut diri mereka Luk Khao Niu, yang berarti anak-anak beras ketan. Ini bukan hanya makanan, ini adalah identitas. Beras ketan dikukus dalam keranjang bambu yang disebut huat dan disajikan dalam wadah anyaman bernama tip khao. Makanan ini selalu disantap dengan tangan, dibentuk menjadi bola-bola kecil, lalu digunakan untuk mengambil lauk lain. Berbagi tip khao dengan orang lain adalah tindakan bersama yang menegaskan nilai kebersamaan yang menjadi inti budaya Lao. Tetapi di luar beras ketan, hidangan Lao masuk ke wilayah rasa yang tidak siap diterima oleh banyak lidah barat. Di pasar-pasar lokal, Anda akan menemukan laba-laba goreng. Tarantula hitam besar dibumbui dengan rempah, lalu dimasukkan ke minyak panas. Kakinya menjadi renyah seperti keripik kentang. Bagian tubuhnya terasa gurih dan berlemak. Orang yang pernah mencobanya mengatakan rasanya benar-benar enak selama Anda tidak terlalu memikirkan apa yang sedang Anda makan. Lalu ada telur semut merah yang secara lokal dikenal sebagai kai madeng. Butiran putih seperti susu ini diambil dari sarang yang berada jauh di dalam hutan. Rasanya meledak dengan asam segar dan biasanya dipakai dalam sup bersama sayuran liar atau ditumis dengan daun jeruk purut dan cabai segar. Makanan ini kaya protein dan ternyata sangat membuat ketagihan. Dan jika Anda masuk lebih jauh ke desa-desa pegunungan, Anda mungkin akan menemukan batang lada liar yang langsung dimasukkan ke dalam sup mendidih. Satu gigitan akan menciptakan rasa geli dan kebas di lidah, seperti sengatan listrik yang ringan. Ini adalah pengalaman yang sulit dijelaskan dan mustahil dilupakan. Di Provinsi Xieng Khouang, lebih dari 2.000 guci batu raksasa tersebar di perbukitan. Beberapa di antaranya cukup besar untuk memuat satu orang berdiri di dalamnya. Guci-guci itu dipahat dari granit dan batu pasir sekitar 2.000 tahun lalu. Tidak ada yang tahu dengan pasti siapa yang membuatnya atau bagaimana caranya. Tidak ada juga yang benar-benar yakin untuk apa benda itu digunakan. Legenda setempat mengatakan bahwa guci itu adalah wadah untuk memfermentasi arak beras bagi para raksasa kuno. Bukti arkeologi, termasuk tulang manusia dan benda pemakaman yang ditemukan di sekitarnya, menunjukkan bahwa tempat ini mungkin menjadi bagian dari ritual pemakaman rumit pada zaman besi. Pada tahun 2019, UNESCO menetapkan situs ini sebagai warisan dunia. Namun misterinya tetap belum terpecahkan. Lebih ke selatan, air terjun Hon Fafeng menghantam Mekong dengan kekuatan yang oleh warga setempat dipercaya sebagai tempat tinggal roh sungai. Para nelayan menceritakan kisah tentang ikan lele raksasa Mekong yang bersembunyi di kedalaman. Di Provinsi Atapeu dan Sekong, ada hutan utuh yang ditolak untuk dimasuki penduduk desa karena dipercaya menjadi milik roh kuno dan arwah leluhur yang gelisah. Lalu ada Danau Nongfa, tersembunyi jauh di dalam hutan Provinsi Atapeu. Danau ini berada di dalam kawah gunung berapi kuno yang berhenti aktif ribuan tahun lalu. Airnya tetap berwarna hijau gelap sepanjang tahun. Belum ada seorang pun yang berhasil mengukur kedalamannya dengan tuntas. Warga setempat percaya danau ini tidak berdasar dan terhubung dengan dunia roh. Kisah tentang orang yang hilang setelah mencoba berenang atau mengusik permukaannya terus diwariskan. Keheningan di sekitar danau begitu penuh, hingga bahkan suara alam pun terasa tertahan, seolah-olah hutannya sendiri sedang menahan napas. Laos tidak hanya merayakan festival, negara ini hidup bersama festival.
Kehidupan sehari-hari di sini mengikuti irama yang dibentuk oleh musim, Sungai Mekong, dan tradisi Buddha. Sehingga alih-alih berpikir dalam hitungan bulan, orang-orang sering berpikir dalam hitungan festival. Pada bulan April, saat musim panas mencapai puncaknya, seluruh negeri menjadi hidup dengan Bun Pimai, Tahun Baru Lao. Yang terlihat seperti perang air besar sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Air melambangkan pembersihan dan pembaruan. Jadi orang-orang memulainya dengan menuangkan air wangi secara lembut ke patung Buddha di kuil dan ke tangan para tetua untuk menerima berkah bagi tahun yang akan datang. Tetapi begitu Anda keluar ke jalan, suasananya berubah total. Jalanan di kota seperti Luang Prabang dan Vientiane berubah menjadi kekacauan yang penuh kegembiraan, dipenuhi ember, selang dan pistol air. Semua ikut serta, warga lokal, wisatawan dan anak-anak. Dan pada akhir hari, Anda hampir pasti akan basah kuyup. Di Laos, terkena siraman air bukan hal yang menjengkelkan, melainkan dianggap sebagai berkah, cara untuk membersihkan nasib buruk dan memulai hidup yang baru. Saat musim kering mencapai masa paling keras, festival unik lain berlangsung di pedesaan, yaitu Bon Bang Phai, Festival Roket. Warga desa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuat roket rakitan raksasa. Beberapa di antaranya berbobot ratusan kilogram, lalu meluncurkannya tinggi ke langit dengan ledakan besar. Mungkin ini terasa seperti perlombaan liar, tetapi makna di baliknya sangat spiritual. Roket-roket itu adalah doa yang dikirim ke langit, meminta hujan untuk menyuburkan sawah. Di negara yang kehidupan pertaniannya masih sangat penting, tradisi ini mencerminkan harapan sekaligus perjuangan untuk bertahan. Ada juga sisi persaingan yang lucu, ketika desa-desa berusaha saling mengungguli dalam ketinggian dan lamanya terbang, sementara peluncuran yang gagal sering berakhir dengan tawa dan hukuman ringan yang penuh canda. Ketika musim hujan berakhir, suasana kembali berubah lewat festival balap perahu yang menandai penutupan masa puasa Buddha. Di Vientiane, Sungai Mekong menjadi pusat perhatian saat perahu naga yang panjang dan ramping meluncur di atas air. Setiap perahu membawa hingga 50 pendayung yang bergerak dalam irama yang sangat serasi, dipandu oleh hentakan genderang. Ribuan penonton berkumpul di tepi sungai, bersorak dengan antusias saat perlombaan berlangsung. Energinya terasa kuat, tetapi tetap hangat, mencerminkan rasa kebersamaan yang sangat kuat dalam budaya Lao. Di Laos, festival lebih dari sekadar perayaan. Festival menghubungkan manusia dengan alam, dengan spiritualitas, dan dengan sesama, sehingga setiap musim berubah menjadi sesuatu yang bermakna dan sulit dilupakan. Dari bulan Agustus sampai Oktober, saat hutan Laos lembab dan serangga berkembang dengan subur, desa-desa di seluruh negeri berkumpul untuk menyaksikan adu kumbang yang secara lokal dikenal sebagai kuang. Para pemilik mencari kumbang badak jantan terkuat di hutan, yang dihargai karena cangkangnya yang hitam mengilap dan tanduk melengkungnya yang kuat. Arena pertandingannya hanya berupa potongan kayu bundar yang dipahat. Sebelum pertandingan dimulai, para pemilik memakai tongkat kecil untuk menciptakan getaran di dekat kumbang, atau menempatkan kumbang betina di dekatnya untuk memicu naluri wilayah mereka. Begitu pertandingan dimulai, kedua kumbang akan berusaha mencengkeram, mengangkat, atau mendorong lawannya keluar dari panggung kayu itu. Taruhan juga ikut terlibat, dengan jumlah yang bisa mencapai jutaan kip Lao, yang jika dikonversi setara dengan puluhan atau ratusan dolar Amerika, tergantung besar taruhannya. Ketika musim hujan berakhir, banyak peserta melepaskan kembali kumbang mereka ke hutan agar dapat melanjutkan siklus hidup alaminya. Ini adalah olahraga yang kompetitif, akrab dengan kebersamaan, dan ternyata cukup berkelanjutan. Tetapi tidak semua perlombaan di Laos berlangsung di tanah. Ketika langit kembali cerah setelah hujan, dan angin stabil mulai menyapu ladang-ladang terbuka, perhatian beralih ke hiburan tradisional lain di udara,
yaitu adu layang-layang yang secara lokal disebut Lenwau. Para peserta berkumpul di lapangan luas, seringkali di pinggir desa, sambil memegang gulungan benang panjang yang bisa menjulur puluhan meter ke langit. Saat layang-layang mulai naik, barulah persaingan sebenarnya dimulai. Tujuannya sederhana, tetapi menuntut keahlian, yaitu mengalahkan lawan dan memutus benang layang-layangnya di udara. Beberapa pemain melapisi benang mereka dengan bubuk kaca halus atau bahan khusus agar lebih tajam, mengubah pemandangan yang tampak damai menjadi duel udara yang sunyi. Dari bawah, permainan ini berubah menjadi ujian kesabaran dan ketepatan. Para pemain mengatur tarikan, sudut, dan waktu dengan hati-hati, menunggu saat terbaik untuk menyilangkan benang dengan lawan. Ketika satu benang putus, layang-layang yang kalah akan melayang tanpa daya di langit, dan anak-anak sering berlari mengejarnya. Saat jatuh jauh melewati ladang, pemenangnya tetap terbang, stabil dan bangga di atas kerumunan. Seperti kuang, adu layang-layang bukan terutama soal hadiah, melainkan soal kebanggaan, keterampilan, dan pengalaman bersama. Orang-orang berkumpul bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk menonton, berbincang, dan menikmati momen bersama. Ada tawa, persaingan yang ramah, dan penghargaan yang tenang terhadap kerajinan di balik setiap layang-layang. Setiap sore di sepanjang Sungai Mekong, kelompok-kelompok pemuda Lao berkumpul untuk bermain katao, nama lokal untuk sepak takraw. Jika Anda belum pernah melihat olahraga ini, bayangkan bola voli yang dipadukan dengan seni bela diri, dimainkan dengan bola rotan anyam, memakai seluruh bagian tubuh kecuali tangan. Para pemain memakai kaki, lutut, dada, dan dahi untuk menjaga bola tetap di udara, lalu mengarahkannya melewati jaring. Gerakan paling sulit termasuk horse kick serve, ketika bola ditendang ke belakang melewati bahu pemain sendiri, dan roll spike, yaitu putaran di udara saat pemain memukul bola dalam posisi tubuh hampir mendatar sepenuhnya. Menontonnya secara langsung terasa lebih seperti menyaksikan pertunjukan daripada sekadar permainan. Katao dimainkan di mana-mana di Laos, dari lapangan desa sampai taman pusat di Vientiane. Olahraga ini tidak membutuhkan perlengkapan mahal, tidak perlu tempat resmi, dan tidak memerlukan wasit untuk bisa dinikmati. Cukup sebuah bola rotan, sekelompok teman, dan tingkat koordinasi tubuh yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Fakta ini bukan tentang bangunan terkenal, makanan, atau festival. Ini tentang orang-orangnya sendiri. Di desa-desa pegunungan di Laos Utara, sudah biasa melihat perempuan membawa kayu bakar seberat hingga 110 pon yang diikat di kepala dan punggung mereka, sambil berjalan tanpa alas kaki di lereng yang curam dan licin. Mereka menumbuk padi dengan tangan, mengambil air dari sumber yang jauh, mengurus keluarga besar, dan masih sempat menenun kain sutra rumit yang menjadi ingatan budaya bagi komunitas mereka. Di desa-desa penenun sutra, para perempuan bisa memperoleh penghasilan hingga 5 kali lipat dari upah minimum setempat, membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan mendukung perkembangan bersama. Ungkapan Tamsin, Tamnark, yang berarti tenun sin, tenun naga, menggambarkan gagasan bahwa melalui kerajinan mereka, para perempuan bukan hanya membuat pakaian. Mereka sedang menjaga jiwa budayanya. Di Vientiane dan Luang Prabang, perempuan Lao modern tampil terdidik, mandiri, dan semakin terlihat dalam peran profesional. Negara ini juga dikenal cukup menerima komunitas LGBTQ, dengan perempuan transgender yang dikenal sebagai Kathoi bekerja secara terbuka di hotel, restoran, dan toko, menyatu dalam kehidupan sehari-hari dengan tingkat kewajaran yang mengejutkan banyak pengunjung.
Laos termasuk di antara negara dengan biaya hidup paling rendah di dunia. Menurut laporan Global Hello Safe tahun 2025, rata-rata biaya harian bagi pelancong sekitar 10,97 dolar Amerika, bahkan lebih murah daripada harga satu paket makanan cepat saji di Amerika Serikat. Bagi wisatawan yang berencana tinggal lama, terutama di ibu kota Vientiane, biaya hidupnya tetap terasa sangat rendah. Seseorang bisa menikmati hidup yang nyaman hanya dengan 1.000 dolar per bulan. Jumlah itu sudah mencakup tempat tinggal, makanan, transportasi, dan kebutuhan lain. Secara khusus, apartemen nyaman dengan fasilitas lengkap di pusat kota biasanya berharga sekitar 300–600 dolar. Jika Anda ingin tempat yang sudah berperabot, lebih mewah, dengan pendingin udara dan internet cepat, harganya hanya naik sampai sekitar 800 dolar. Biaya makanan juga sangat terjangkau. Hidangan lokal umumnya berharga sekitar 13 dolar, sedangkan makanan di restoran bergaya barat jarang melebihi 15 dolar. Selain itu, total biaya bulanan untuk listrik, air, dan internet berada di kisaran 50–120 dolar. Seorang pelancong dari barat pernah bercanda bahwa uang yang dulu ia habiskan hanya untuk sewa rumah di negaranya, kini sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh biaya hidupnya di Laos. Banyak pengunjung asing lainnya juga memutuskan tinggal lebih lama dari rencana awal mereka, tertarik oleh ritme hidup yang lambat dan pesona alam Laos yang damai. Jika Anda punya kesempatan untuk hidup nyaman di luar negeri dengan anggaran 1.000 dolar per bulan, apakah Anda bersedia mengemas barang dan mencobanya? Beritahu saya di kolom komentar. Jika perjalanan ini terasa bermanfaat dan Anda ingin menjelajahi lebih banyak kisah menarik dari berbagai belahan dunia, silakan sukai dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda serta berlangganan saluran ini. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar Anda tidak melewatkan petualangan berikutnya. Sampai jumpa di tujuan menakjubkan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.